Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau kepada seluruh makhluk, maka itu layaknya seperti setetes air dan lautan yang begitu luas Allah simpan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengherankan kalau seandainya manusia berebut satu tetes air di dunia, sementara Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya samudra di akhirat. Maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan, dan bersabarlah jikalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita hal-hal yang tidak berkenan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang sekiranya mungkin kita sudah pernah mendengar, atau sebagian kita mungkin sudah berulang kali mendengar atau membaca. Namun walaupun demikian bukan berarti kita merasa cukup, bukan berarti kita merasa bahwasanya kita telah tahu, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya nasihat atau peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari perut ibu mereka dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Kita terlahir dunia dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil, tidak mengetahui apapun, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Dan oleh sebab itu, karena seseorang lahir dalam keadaan jahil, maka hendaknya dia belajar ilmu agama.
Dia mempelajari apa-apa yang akan mengantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mendengar keutamaan ilmu, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ya. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di antara hal yang mesti diketahui atau dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu. Al-ilmu. Maka beliau mengatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ini maksud dengan ilmu adalah seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabiyhi. Seseorang mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan seorang mengetahui agama Islam dengan argumentasinya, dengan dalilnya, dengan ayat Al-Qur'annya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji atau menyanjung orang-orang yang belajar ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyanjung ilmu dan orang-orang yang mau mempelajari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang berilmu sebagai saksi. Allah persaksikan mereka dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. Surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wal malaikatu, dan begitu pula para malaikat bersaksi. Wa ulul ilm, dan begitu pula orang-orang yang berilmu pun bersaksi demikian. Dan tidak ada kemuliaan melainkan Allah Subhanahu wa taala gandengkan orang-orang yang berilmu dengan malaikat. Gandengkan orang-orang berilmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan dimiliki oleh selain orang-orang tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, salah seorang ulama tafsir, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, fi hadhil ayati dalilun ala fadlil ilmi wa syarafil ulama'i wa fadlihim. Pada ayat yang mulia ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu dan kemuliaan para ulama dan keutamaan mereka. Fa innahu law kana ahadun asyraf minal ulama la qaranahumullah bismihi wasmi malaikatihi kama qaranal ulama. Kalaulah ada yang lebih mulia dibandingkan para ulama, tentu Allah akan gandengkan. Tapi tidak. Allah hanya gandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian orang-orang yang berilmu. Ya, ini menandakan bahwasanya orang yang berilmu itu mulia, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang beriman. Artinya apa?
Orang yang berilmu beriman dengan orang yang beriman bodoh, Allah angkat mereka orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu Allah angkat beberapa derajat. Artinya apa? Tetap orang yang berilmu lebih mulia dibandingkan hanya sekedar orang yang beriman. Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menafsirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Maksudnya Allah angkat mereka di dunia dan Allah angkat mereka di akhirat, dengan memberikan bagian mereka di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman tidak akan Allah terlantarkan di dunia. Tidak akan Allah sia-siakan mereka. Allah akan berikan bagian mereka di dunia. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kepada mereka bagian yang melebihi bagian dunia. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di mana? Dunia dan di akhirat. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ai wa yarfa'u alladzina utul ilma minkum darajatin 'aliyatan fil karamati fid dunya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan derajat yang sangat tinggi dan kemuliaan yang akan diraih di dunia, wathawabi fil akhirah, dan pahala yang akan didapatkan di akhirat. Maknanya bahwasanya orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dari orang yang tidak beriman. Artinya apa? Orang beriman memiliki kelebihan dibandingkan orang yang tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang hanya beriman saja. Ada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ya, dia beriman namun tidak berilmu, maka Allah melebihkan orang-orang yang berilmu di antara mereka. Kemudian berkata Imam Syaukani rahimahullah, "Faman jama'a bainal imani wal ilmi rafa'ahu Allah bi imanihi darajat." Siapa yang menggabungkan antara iman dan ilmu, dia beriman, kemudian setelah itu dia belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia dengan keimanannya beberapa derajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan angkat pula dia dari sisi ilmunya beberapa derajat. Bapak dan Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada orang yang belajar namun Allah tidak berikan ilmu. Ada orang yang sudah berusaha untuk belajar, Allah tidak berikan kepada mereka ilmu. Maka itu ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ilmu ini adalah karunia dari Allah, maka seharusnya ketika kita belajar kita banyak minta ke Allah taala. Sebagian orang, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan ya dirinya dengan kemampuannya. Ketika dia tidak bisa belajar, dia mengatakan, ya, dia memvonis dirinya nggak bisa. Atau ketika dia bisa, dia bangga dengan dirinya. Ini karena usaha saya, karena otak saya cerdas, karena saya rajin ini dan itu. Maka kita katakan enggak. Ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang Allah berikan. Kalau seandainya kita tahu ini, maka tidak akan ada di antara orang-orang yang berilmu ini, orang-orang yang belajar ini mengangkat dirinya di atas manusia. Sebagian kita dapatkan, semakin banyak ilmu kok semakin angkuh. Ini menandakan bahwasanya orang ini tidak sadar ilmu itu adalah pemberian Allah. Seolah-olah dia menganggap, saya cerdas, saya bisa hafal ini, saya bisa hafal itu, saya bisa selesai pendidikan ini itu karena saya. Sehingga dia sombong.
Maka ketahuilah ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah halangi dari siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Artinya manusia ini kedudukannya berbeda-beda. Tidak satu keadaan. Ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala bedakan mereka. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan para ulama. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan para ulama. Nabi kita mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang yang berilmu itu adalah pewaris Nabi. Ketika kita menjadi pewaris Nabi, maka seharusnya kita apa? Pede. Tidak minder. Jangan justru malah ketika kita rajin ibadah, rajin belajar, rajin hadir kajian, minder dengan orang lain. Sebagian kita dapati demikian. Ketika misalnya anak diletakkan di pesantren, kemudian orang tua minder dengan anaknya belajar di pesantren, ini salah. Seharusnya orang tua berbangga, anak saya akan menjadi pewaris Nabi. Kalaulah seandainya seseorang mewarisi dari orang yang mulia, dia bangga dengan hal tersebut, bagaimana ini dia anaknya atau dia mewarisi dari orang terbaik sepanjang masa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya dia lebih yakin lagi, ya, dengan apa yang dia pelajari. Kita lihat kaum muslimin di zaman sekarang tidak tahu panutan, ya. Kalau seandainya ada dilihat orang-orang yang rajin ibadah kemudian dianggap remeh, dipandang sebelah mata. Bahkan ya, sering kita dengarkan kalau seandainya ada orang belajar di pesantren, kebanyakan orang mengatakan apa? Akan dimakan biswa. Ya. Dan itu kita dapati. Seolah-olah apa, orang yang hidup di orang yang belajar agama itu nggak dapat jatah dunia. Ini salah. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama, mereka adalah orang yang mulia. Maka muliakan mereka. Mereka pewaris Nabi, maka muliakan mereka. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu ditanya, ada enggak derajat melebihi derajat para nabi? Enggak ada. Enggak ada. Apa? Enggak ada. Para nabi itu derajat tertinggi. Wala syarafa fawqa al-warathah litilka rutbah. Dan tidak ada kemuliaan lagi melainkan mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mewarisi tugas para nabi, mewarisi ilmu mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, al-ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, sesungguhnya para ulama itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Innama warrathul ilma, yang diwariskan oleh para nabi, ya, nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil jatah, maka dia telah mengambil dengan jatah yang sangat banyak. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Hurairah sibuk datang ke pasar kota Madinah, dilihat orang-orang yang ada di pasar itu sibuk dengan berdagang, jual beli apa segala, sibuk dengan kegiatan pasar. Kemudian Abu Hurairah berseru kepada mereka,
Wahai penduduk pasar, apa yang kalian lakukan sementara warisan Nabi lagi dibagikan di masjid? Akhirnya apa? Penduduk pasar semuanya pergi ke masjid. Ke masjid, tinggal pasar. Ke masjid. Kemudian mereka tidak mendapati adanya orang membagikan warisan. Mereka kembali lagi ke pasar. Mereka protes kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, tadi engkau katakan bahwasanya warisan Nabi sedang dibagikan, dan kami tidak melihat adanya orang membagikan harta. Abu Hurairah bertanya, apa yang kalian lihat? Kami melihat ada orang baca Al-Quran, ada orang belajar hadis, ya, ada orang yang berzikir, ada orang salat. Maka kata Abu Hurairah, "Dzaka mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, keadaan orang yang menuntut ilmu dan kemuliaan mereka dari selain mereka. Ilmu melebihi pahala ibadah sunnah yang lain. Ya, kalau seandainya seorang dia belajar ilmu, kemudian ada yang lain, orang lain, dia salat sunnah 100 rakaat, 1000 rakaat. Ini ada satu orang belajar satu hadis. Mana yang lebih banyak pahalanya? Orang yang belajar ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya, sanadnya hasan. Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Dzar, engkau pergi, engkau keluar, belajar satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagimu daripada engkau salat 100 rakaat. Wala an taghduwa fata'allama baban minal ilmi umila aw lam yu'mal bihi khairun an tusalliya alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, engkau belajar satu bab ilmu. Ya, kau belajar satu bab ilmu, diamalkan atau tidak, itu lebih baik dibandingkan engkau salat 1000 rakaat. Ini keutamaan orang yang belajar. Keutamaan orang yang belajar ilmu. Jadi tidak ada yang mengalahkan derajat orang-orang berilmu dalam agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan, menempuh jalan dan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita mau masuk surga, maka nggak ada jalan yang paling cepat, jalan pintas yang akan mengantarkan kita ke dalam surga kecuali jalan ilmu. Ya. Karena banyak manusia, dia sangka apa yang dia kerjakan baik, ternyata tidak baik menurut pandangan syariat. Dia sangka bahwasanya dia telah beramal, namun amalannya sia-sia, tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus berilmu. Ya, hanya orang-orang yang berilmu yang mampu tahu bahwasanya ini jalan menuju surga Allah. Kalau orang tidak berilmu, tidak tahu dia. Ya, bisa jadi dia mudah untuk dibohongi. Orang-orang nggak memiliki ilmu. Ya, bisa jadi mudah ditipu. Adapun orang-orang yang memiliki ilmu, dia tahu ketika datang kesesatan atau ketika ada orang menawarkan jalan, oh ini jalan bagus, ini jalan menuju surga, dia tahu dengan ilmunya, oh ini enggak benar nih. Dia bisa filter dengan ilmunya.
Tapi orang-orang yang tidak berilmu, dia mengatakan, oh iya ya. Ya. Ikuti bolos Ustaz yang lain. Oh iya ya. Ya. Ini anak diceritakan. Ya. Ustaz Asman hafizahullah taala. Ceritakan ketika ada seminar apalah, perkumpulan untuk persiapan MTQ. Yang hadir di situ profesor. Ya. Ada yang sudah MA. Kemudian ini para profesor nih mencoba untuk menolak ayat Al-Qur'an. Di antara ayat yang dia tolak, mohon maaf ibu-ibu, ayat tentang poligami. Dia katakan, oh kalau di Minang tuh tidak cocok poligami, batu, karena wanita kan nyolah dimuliakan, ya kan, dimuliakan. Ada rumah tidak cocok. Itu yang hadir apa? Angguk saya. Oh iya ya, tidak cocok ayat poligami itu berarti. Dibantah. Nah ketika dibantah, ini yang orang-orang tidak berilmu ini mengatakan, oh iya ya, betul aja Ustaz tuh mah. Kemudian hadis yang yang coba untuk ditolak, hadis tentang panah. Panah, ya. Nabi kita SAW mengatakan, ajari anak kalian memanah. Kemudian orang-orang itu mengatakan, malu panah kini dipakai. Kini orang lah pakai senjata api. Berarti hadis kok tidak bisa dipakai kok. Dan mereka kan. Nah, kemudian yang hadir tuh cuma nangguk-nangguk kepala. Menandakan bahwasanya nggak punya ilmu. Kemudian dibantah lagi oleh Ustaz Asman hafizahullah taala. Nah, akhirnya yang lain angguk lah balik. Artinya nggak punya pendirian. Orang kalau memiliki ilmu, ditawarkan kesesatan dia bisa bantah. Oh ini nggak benar nih, ya ini nggak benar nih. Itu hanya orang-orang yang berilmu. Tapi orang-orang nggak berilmu, ditawarkan apapun, ya. Kemudian orang-orang yang berilmu, yang menjadi timbangan mereka adalah ilmu. Adapun orang-orang yang tidak memiliki ilmu, timbangannya perasaan, timbangan perasaan dan akal. Maka ini berbahaya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Para malaikat menundukkan atau merendahkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk ridha dengan apa yang penuntut ilmu itu cari. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Sungguhnya orang yang berilmu akan meminta ampun kepada Allah untuknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan yang ada di lautan. Wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang. Satu bulan dapat menaungi, dapat memberikan cahaya menerangi langit, enggak? Tapi jutaan bintang tidak memberikan apa-apa terhadap langit, tidak bercahaya. Satu bulan mampu menerangi langit. Adapun bintang yang banyak itu tidak bisa menerangi langit. Itu perumpamaan yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berilmu dan orang yang ibadah. Ibadah perkara yang dianjurkan. Tapi kalau seandainya orang yang beribadah, ibadah, namun tidak menuntut ilmu, bisa jadi apa? Bisa jadi di ibadah yang dia kerjakan tidak benar. Ya. Bisa jadi ibadah yang dikerjakan tidak benar. Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berilmu
yang menyebarkan ilmunya, yang mengajarkan manusia, dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ya, dia mendapatkan pahala yang sangat banyak dengan ilmu yang dia pelajari dan ilmu yang dia ajarkan. Dan ini tentu karunia. Ya, kita punya murid, kita ajarkan ilmu, kita ajarkan tata cara salat, tata cara wudu, kita ajarkan baca Al-Quran, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala orang-orang yang tadi yang belajar, ketika dia amalkan, dia baca Al-Quran, dia salat, Allah akan berikan pahala mereka kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka. Mulia atau tidak? Mulia. Orang ibadah nggak dapat bagian ini, ya, hanya orang-orang yang berilmu saja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk. Kepada apa diajak? Petunjuk. Jadi mengajak manusia itu harus kepada petunjuk. Mengajak manusia harus kepada ilmu. Ya, enggak boleh mengajak manusia kepada sosok tertentu. Mengajak manusia kepada organisasi tertentu, ini enggak boleh. Kepada partai tertentu enggak boleh. Kalau mau ngajak manusia, ajak kemana? Hudan, ke petunjuk. Kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala. Kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan apa yang dia dapatkan tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan. Keutamaan, ya, maka ambil keutamaan ini. Kalau seandainya kita punya anak, ajarkan anak kita ilmu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keutamaan ini. Supaya kita mendapatkan keutamaan ini. Ajarkan semampu kita. Kalau seandainya kita punya kawan, ajarkan kepada mereka ilmu. Ajak mereka kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dalam mencari dunia luar biasa semangat untuk mengajak manusia, enggak? Bisnis apa? MLM contohnya. Ya kan? Semangat. Udah. Seolah-olah wajah ini udah tebal udah. Mau diusir, mau di apa, pokoknya tawarkan. Mereka semangat kok cari dunia. Masa kita untuk dakwah enggak semangat? Mengajak manusia kepada kebaikan enggak semangat? Semangat. Karena pahala yang Allah janjikan besar. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, atadruna ma mithlul ilm, apakah kalian tahu apa permisalan ilmu itu? Mithlu daril kuffar, mislu daril kufri wa daril Islam. Perumpamaan ilmu itu sama seperti perumpamaan, ya, negeri kafir dengan negeri Islam. Fa in taraka ahlul Islam al jihad wa jaa ahlul kufri fa akhadul Islam wa in taraka an-nas al ilma sara an-nasu juhala. Dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, apabila orang Islam meninggalkan jihad. Jihad di sini maknanya banyak, ya. Ketika kita mendengar kata jihad, maka maknanya banyak. Ada jihad dengan kalam, dengan pena, dengan tulisan. Ada jihad dengan pedang. Para ulama kita mengatakan jihad dengan pedang belum berlaku zaman kita. Belum berlaku di zaman kita. Maka kalau seandainya ada orang menyerukan jihad, perang, maka jangan ikuti. Karena belum ada di zaman kita ini, atau belum berlaku di zaman kita jihad dengan pedang. Jihad dengan apa zaman kita? Dengan pena, dengan tulisan, dengan nasihat. Dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, maka jika penduduk Islam meninggalkan jihad dan datang penduduk kafir, ya, fa'akhadhul Islam, maka mereka mengambil dari bagian agama Islam. Ya.
Kalau seandainya manusia meninggalkan ilmu, orang-orang Islam meninggalkan ilmu, saran nasu juhala, maka manusia akan menjadi jahil. Benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kita lihat banyak umat Islam ini, ya, berapa umat Islam Indonesia? 85%. Hah? Berapa yang bodoh di antara mereka? Mungkin tidak terhitung. Jangankan bodoh, tidak usahlah kita berbicara masalah agama. Baca Al-Quran saja mungkin banyak tidak pandai. Baca Al-Quran banyak nggak pandai. Tidak usah kita katakan harus belajar hadis, belajar ini, belajar itu. Baca Al-Quran aja banyak nggak pandai orang Islam ini. Mereka nggak mau belajar. Padahal orang Islam itu nggak boleh berhenti belajar, Bapak dan Ibu. Ya, lagai wa beraja aja. Bahkan, Anda dulu Pak ngajar tahsin, ngajar tajwid di Al-Quran di Jakarta itu, nggak masih ingat? Ada ibu-ibu yang sudah tidak bisa lihat kecuali dengan kaca pembesar, bukan kacamata, kaca pembesar, kaca pembesar, apa namanya itu ya? Ah, pakai itu dia belajar Al-Quran. Orang Islam tidak boleh berhenti belajar. Ustaz lagi, Ustaz, malu kamu mungkin beraja kok. Kita yang bilang nggak mungkin. Kita yang membatasi diri kita tidak mau belajar. Ya. Dan seperti itulah hendaknya umat Islam. Tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan dia faqih, paham agama Islam. Ya. Jadi barometer kebaikan itu bukan apa? Bukan kaya, ya, atau status sosialnya, atau hebat ilmu dunia, atau panjang gelarnya. Bukan standar kebaikan. Standar kebaikan adalah paham agama. Standar kebaikan. Standar Allah menginginkan kebaikan bagi seorang, Allah jadikan dia paham agama. Paham agama itu bukan berarti harus jadi ustadz. Sebagian orang salah pula. Faham agama itu jadi ustadz loh, Beko? Enggak. Faham agama itu maksudnya untuk diri kita. Kita faham apa yang kita kerjakan, ini argumennya, ini Al-Qur'annya, ini sunnahnya. Kita faham, walaupun kita tidak bisa nyampaikan ke orang. Kita tahu bahwasanya apa yang kita kerjakan itu ada Allah perintahkan, ada Nabi perintahkan. Mana hadisnya? Tidak hafal. Nah, itu berarti cukup untuk diri kita dulu. Berarti kita sudah faham. Kita sudah faham apa yang kita kerjakan. Berarti Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Beda ya dengan orang bako kerajaan niko. Oh kata ustaz itu apa ada? Misalnya kan, kenapa kerjakan ini? Ya, oh ikut isinya. Orang banyak kerajaan lo misalnya. Maka orang-orang ini berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada mereka. Dan itu yang banyak terjadi, Pak. Umat Islam ini mudah untuk dihasut. Umat Islam ini mudah untuk dibohong-bohongi. Ya, benar. Karena mereka tidak kembali belajar agama Islam. Mereka nggak mau belajar agama Islam dengan dengan pemahaman yang benar. Maka tanda Allah menginginkan kebaikan bagi diri seseorang, Allah jadikan dia faham agama. Maka itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Ya, semoga nanti kita semangat belajar agama Islam. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Ahmad? Orang tahu. Ya, ketika sudah menjadi imam, dia masih membawa pena dan buku tulis. Pena dan buku tulis. Maka ditanya oleh muridnya, wahai imam, engkau ini seorang imam. Hafalannya luar biasa. 1 juta hadis dihafal di luar kepala. Imam Ahmad. 1 juta hadis dengan jalur periwayatan yang berbeda.
Itu di dalam kepala Imam Ahmad. Tapi masih bawa pena, masih bawa buku. Ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, engkau ini sudah imam, kenapa masih bawa pena, masih bawa buku?" Maka Imam Ahmad mengatakan, ya, minal mahdi ilal lahdi. Orang belajar itu mulai lahir sampai masuk liang lahat. Itu dia belajar. Ya. Selama Allah masih berikan kesempatan hidup, maka maka manfaatkan untuk belajar. Manfaatkan untuk menambah kebaikan yang akan kita lihat nanti di akhirat. Jangan buang-buang waktu. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan. Manfaatkan. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang. Ya. Belajar dari sekarang. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, Bapak dan Ibu rahmatullahi Allah. Ya. Kemudian ketika kita belajar, ini yang saya sampaikan. Ketika kita belajar, maka yang jadi tujuan yang pertama adalah pahala. Ya, kita belajar tujuan pertama apa? Pahala. Bisa itu bonus, Pak. Bapak misalnya belajar Al-Quran, targetnya jangan bisa dulu, targetnya pahala. Belajar bahasa Arab nanti. Di antara kita ada yang belajar bahasa Arab, targetnya jangan bisa, targetnya pahala. Kalau orang motivasinya pahala, dia tidak akan mudah mundur. Kebanyakan kita targetnya bisa, sehingga apa? Ketika terbentur dengan hal-hal yang sulit, banyak mundur. Coba targetkan, saya datang, pahala dulu. Saya datang, saya mau cari pahala. Ya, bisa enggak bisa, nanti pikirkan. Penting saya datang dulu, niat karena Allah Ta'ala. Nanti kalau Allah berikan, alhamdulillah. Kalau Allah berikan, kalau Allah belum berikan ilmu, berarti Allah berikan pahala. Tuh, luar biasa. Itu yang menjadikan seseorang bisa untuk istiqamah di dalam belajar, ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan segala ilmu yang kita dapatkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.